Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Raihana dengan NIM G002341 dari kelompok A7. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang neuroanatomi dan jaras optik. Yang pertama saya bahas adalah area Brodmann. Jadi area Brodmann beserta fungsinya, ini yang pertama ada Brodmann 4. Dia ini sebagai area motorik primer atau pada gyrus presentralis. Dia ini berfungsi mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Nah, dia ini berkaitan dengan traktus piramidalis. Kemudian ada Brodmann 6. Dia ini area motorik sekunder atau gyrus postcentralis yang berfungsi mengendalikan gerakan volunteer. Dia berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Kemudian area Brodmann 3, 1, dan 2, dia ini area sensorik primer. Dia berfungsi mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian Brodmann 43 atau area gustatorik, dia ini berfungsi mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu ada area Brodmann 4 dan 45, dia ini area bicara motorik atau area Broca. Dia ini berfungsi mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian untuk Brodmann 39, 40, dan 22, dia ini area bicara sensorik atau area Wernicke. Dia ini berfungsi sebagai pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Contohnya, lesi pada area Broca ini menyebabkan seseorang dapat memahami isi pembicaraan namun tidak dapat memberikan respon atau disebut afasia motorik. Kemudian lesi pada Wernicke ini menyebabkan seseorang tidak dapat memahami isi pembicaraan namun dapat berbicara sehingga responnya tidak selaras dengan pembicaraan. Kemudian area Brodmann 41 dan 42, dia ini sebagai area auditory primer. Dia ini berfungsi memiliki kemampuan menerima rangsang suara bila lesi terjadi penurunan pendengaran. Nah, kemudian untuk area 22, dia ini area auditory sekunder. Dia ini sebagai area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, apabila lesi disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Kemudian untuk area Brodmann 17, dia ini area visual primer atau visura carina. Dia ini berfungsi menerima rangsang cahaya untuk bisa melihat. Kemudian apabila lesi dapat muncul hemianopsia homonim kolateral. Kemudian pada area Brodmann 18 dan 19 ini disebut sebagai area visual sekunder. Dia ini sebagai persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Kemudian bila lesi dapat muncul buta warna atau agnosia visual, yang mana dapat melihat namun tidak dapat mengenali. Tadi belum saya sebutkan untuk lesi apabila pada area motorik dan motorik primer dan sekunder. Jadi lesi pada area motorik primer ini disebut paresis, kemudian kalau pada motorik sekunder dia disebut apraksia. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Yang pertama yaitu traktus piramidalis. Jadi dia ini terdapat jaras area dari motorik primer dan sekunder atau area 4 dan 6 yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, traktus ini akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio pyramidum. Nah, sisanya yang tidak menyilang ini terdapat pada funiculus anterior sebagai traktus corticospinalis anterior. Nah, traktus ini berasal dari sel beds yang berjalan descendent dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Sedangkan untuk traktus ekstrapiramidalis, dia ini sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Dia ini
terdiri dari tractus vestibular spinalis sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada tractus reticulospinalis ventrolateral dari pons. Lalu ada tractus reticulospinalis lateralis dari medula oblongata. Kemudian ada tractus tectospinalis dari mesencephalon menuju medula spinalis. Nah, pada bayi masih belum sempurna, jadi tidak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda lunak di tangannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi ensefalon dan medula spinalis. Nah, jadi untuk ensefalon ini dia adalah bagian utama dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam kranium. Nah, jadi ensefalon ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada cerebrum, kemudian cerebellum, dan truncus cerebri. Yang pertama yaitu cerebrum. Jadi, cerebrum ini adalah bagian ensefalon yang terbesar. Dia terletak di fossa cranii anterior et media, terdiri atas 2 belahan, yaitu ada hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, hemispherium cerebri dexter et sinister ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, untuk korteks cerebri ini merupakan bagian terluar dari dari cerebrum yang tersusun atas lipatan-lipatan bernama gyrus dan viscera atau sulcus. Jadi gyrus adalah bagian yang menonjol atau biasanya berbentuk gerigi, sementara kalau viscera atau sulcus itu bagian yang cekung. Nah, korteks cerebri ini terbagi menjadi beberapa lobus oleh sulcus yang besar. Nah, jadi lobus-lobus ini adalah lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus limbicus, dan lobus insulae. Sedangkan untuk sulcus besarnya itu terdiri dari yang pertama ada sulcus centralis atau viscera rolandi. Nah, jadi ini dia ada di antara gyrus precentralis dan postcentralis. Dia ini memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Kemudian ada sulcus lateralis cerebri sylvie atau viscera sylvie. Dia ini memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Kemudian yang ketiga itu ada sulcus pariteo-occipitalis. Dia ini memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Kemudian yang keempat ada sulcus calcarina. Dia ini ada di facies medial hemispherium cerebri. Dia ini berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Nah, banyak korteks visual di bagian sulcus calcarina ini. Nah, sementara itu untuk gyrusnya dia itu terdiri dari kiri lobus frontalis, yaitu ada gyrus precentralis, lalu ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, kemudian gyrus frontalis inferior. Lalu ada kiri lobus parietalis, dia ini terdiri dari gyrus postcentralis, gyrus parietalis superior, dan gyrus parietalis inferior. Untuk gyrus parietalis superior dan inferior ini dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Kemudian yang ketiga ada kiri lobus temporalis, dia ini terdiri dari gyrus temporalis superior, medius, dan inferior. Kemudian yang keempat ada kiri lobus occipitalis, dia ini terdiri dari gyrus occipitalis superior dan inferior. Nah, gyrus occipitalis superior dan inferior ini dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Kemudian ada kiri lobus limbicus, dia ini ada di facies medialis hemispherium cerebri. Dia mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Jadi terdiri dari gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, area subcallosi, dan formatio hippocampi. Kemudian yang terakhir ada kiri lobus insulae. Dia ini ada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvie. Dia terdiri dari gyrus longus insulae, gyrus brevis insulae, gyrus longus dan brevis insulae, Jadi gyrus longus dan brevis insulae ini dipisahkan oleh sulcus centralis insulae. Nah, jadi sulcus
Kemudian ada sulcus circularis insulae, dia ini mengelilingi gyrus insulae. Nah, lanjut ke bagian cerebellum. Jadi cerebellum ini adalah bagian penting dari otak yang terletak di belakang bawah cerebrum. Jadi cerebellum ini terdiri dari 3 bagian, yaitu archicerebellum, paleocerebellum, dan neocerebellum. Nah, archicerebellum ini ada pada lobus flocculonodularis dan lingula. Dia mengandung nukleus fastigius untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, dan stimulasi terhadap suhu. Kemudian yang kedua yaitu paleocerebellum. Dia ini ada pada lobus anterior. Dia mengandung nukleus emboliformis et nucleus globosus untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Kemudian neocerebellum pada lobus posterior, dia mengandung nukleus tenatus untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan. Lalu lanjut ke truncus cerebri. Jadi truncus cerebri ini adalah struktur vital yang terletak di dasar otak. Dia ini menghubungkan cerebrum ke medulla spinalis. Nah, jadi truncus cerebri ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni mesencephalon, pons, serta medulla oblongata. Nah, jadi yang pertama mesencephalon. Dia ini biasa dikenal dengan nama midbrain. Nah, dia merupakan bagian paling atas dari truncus cerebri. Dia letaknya ada di antara pons di bawah dan diencephalon yang meliputi talamus di atasnya. Nah, mesencephalon ini berperan penting dalam beberapa fungsi tubuh kita, yaitu yang berkaitan dengan gerakan, penglihatan, dan pendengaran. Kemudian yang kedua yaitu pons. Nah, ini merupakan bagian penting dari truncus cerebri yang letaknya itu ada di tengah, tepatnya di atas medulla oblongata dan di bawah mesencephalon. Fungsi dari pons ini ada pada hal seperti jembatan penghubung, koordinasi gerakan, sensasi wajah, dan siklus sirkadian tubuh. Kemudian medulla oblongata, dia ini adalah bagian vital dari truncus cerebri yang terletak di bagian paling bawah. Nah, medulla ini berperan penting sebagai penghubung antara otak dan medulla spinalis. Nah, nervus-nervus yang keluar dari medulla oblongata yaitu ada nervus 9, 10, 11, dan 12. Jadi nanti keluarnya dari sulcus posterolaterales, dan sulcus anterolateralis. Oke, setelah membahas tentang encephalon, jadi saya akan menjelaskan tentang medulla spinalis. Nah, jadi medulla spinalis atau yang lebih dikenal dengan sumsum tulang belakang adalah struktur penting dalam sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang. Nah, dia ini berbentuk seperti tabung panjang dan rapuh. Medulla spinalis ini terbentang dari truncus cerebri di bagian atas hingga ke bagian bawah punggung. Untuk struktur eksternanya yaitu ada visura mediana anterior, kemudian sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis. Dia ini tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Kemudian ada sulcus posterolateralis. Dia ini tempat keluarnya radix posterior atau radix efferent atau radix sensorik. Kemudian untuk struktur internanya, jadi ada substansia alba, substansia grisea. Substansia alba ini warnanya putih karena isinya itu ada serabut saraf yang terselubung mielin. Dia akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, lateral, dan posterior. Kemudian substansia grisea ini warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Nah, di tengahnya itu terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminale. Kemudian untuk plexus medulla spinalis, dia ini terdiri dari 3 bagian, yakni plexus cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacralis. Nah, plexus cervicalis ini dibentuk oleh ramus primarii, ventralis,
dan nervi cervicalis 1 sampai 5. Kemudian plexus brachialis dia dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, dan 8, dan nervus thoracal 1. Kemudian untuk plexus lumbosacralis dia ini terdiri dari plexus lumbalis yang dari nervi lumbalis 1 sampai 5. Kemudian plexus sacralis itu nervus sacralis 1 sampai 4. Kemudian plexus coccygeus dia ini dari nervus sacralis 4 sampai 5 dan nervus coccygeus. Nah, di sini terdapat pembesaran pada medula spinalis itu ada 2, yaitu di intumesentia cervicalis atau C2 sampai T2 pembesaran klimaks di C6 dan intumesentia lumbalis di T10 sampai L2 dia pembesaran klimaks di T12. Pada medula spinalis kan terdapat 2 traktus, yaitu traktus ascendens dan descendens. Jadi untuk kanan ascendens dia ini ada spinothalamic anterior, dia membawa rangsang raba dan tekan. Kemudian spinothalamic lateral dia ini membawa rangsang nyeri dan suhu. Kemudian ada spinocerebellaris anterior dan posterior, dia membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Kemudian ada kolumna dorsalis posterior, dia ini melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik, dan proprioseptif. Sedangkan untuk yang kiri descendant, dia ini terdiri dari traktus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Kemudian ada traktus rubrospinalis, dia ini merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Kemudian ada traktus tectospinalis, dia ini merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan. Nah, respon terhadap penglihatan, juga pendengaran atau kulit. Kemudian ada traktus ekstrapiramidalis, dia ini fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Untuk vaskularisasi medula spinalisnya ini terdiri dari arteri spinal, kemudian arteri vertebral, arteri subclavia, kemudian arteri radikular. Setelah saya menjelaskan tentang encephalon dan medula spinalis, kemudian saya akan menjelaskan tentang nervi cranialis. Nah, nervi cranialis ini adalah nervus-nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12, yang masing-masing tuh punya peranan tersendiri. Nah, setiap nervus yang keluar itu punya jarak sensor atau afferent dan efferent. Di ini penamaan nervi cranialis pun sesuai dengan fungsi yang diperankan dan ciri khas yang dimiliki. Nah, ini ada nervus olfactorius, dia ini nervus pertama, dia fungsinya sebagai membau. Kemudian nervus kedua yaitu nervus opticus, dia untuk melihat. Kemudian nervus ketiga itu ada nervus oculomotorius, dia untuk menginervasi otot penggerak bola mata. Kemudian nervus trochlearis, dia ini untuk menginervasi musculus obliquus superior. Kemudian nervus trigeminus. Kemudian nervus abducens, dia ini untuk menginervasi otot rectus lateralis dengan fungsinya itu menggerakkan bola mata ke lateral. Kemudian ada nervus facialis, dia ini menginervasi otot mimik wajah. Kemudian ada nervus vestibulocochlearis, dia ini untuk keseimbangan dan pendengaran. Kemudian ada nervus glossopharyngeus, dia itu ada pada lidah dan faring. Kemudian ada nervus vagus, dia ini sebagai exploring atau menjelajah kemana-mana. Nah, dia ini satu-satunya nervus cranialis yang inervasinya itu sangat jauh, bahkan hingga organ viscera. Kemudian ada nervus accessorius dan nervus hypoglossus. Nah, jaras-jaras nervi cranialis ini itu asalnya tuh dibagi menjadi 2, yaitu dari encephalon yaitu nervus 1 dan 2, kemudian yang berasal dari batang otak itu ada nervus 3 sampai 12. Dia ini dibagi menjadi mesencephalon itu nervus 3 dan nervus 4, kemudian pons nervus 5 sampai nervus 7, kemudian yang di medula oblongata itu nervus 9 sampai nervus 12. Nah, untuk tempat-tempat keluar nervus cranialis ini ada
Yang pertama saya sebutkan yang lunak dulu. Jadi untuk nervus olfactorius ini nanti dia akan keluar di bulbus olfactorius, kemudian opticus itu pada krisma opticum, lalu oculomotorius itu pada fossa interpeduncularis, lalu yang trochlearis itu pada caudal colliculus inferior, kemudian trigeminus itu pada brachium pontis, lalu yang nervus abducens itu pada sulcus pulponinus, lalu nervus facialis itu pada angulus cerebellopontinus, kemudian nervus vestibulocochlearis itu pada angulus cerebellopontinus, dan nervus glossopharyngeus vagus accessorius itu pada sulcus posterolateralis, kemudian nervus hypoglosssus itu pada sulcus anterolateralis. Ya, kemudian untuk yang bagian yang kerasnya itu nervus olfactorius itu dia keluar pada basis kranii yang foramina cribosa osis ethmoidalis, kemudian nervus opticus itu pada foramen opticum sampai canalis opticus, kemudian nervus oculomotorius dia ini pada viscera orbitalis superior, lalu nervus trigeminus dia ini pada viscera orbitalis, foramen rotundum juga foramen oval, kemudian untuk nervus abducens dia ini pada viscera orbitalis superior, lalu nervus facialis dia ini pada meatus acousticus internus, dan juga foramen stylomastoideum. Kemudian nervus vestibulocochlearis dia ini pada meatus acousticus internus, dan nervus glossopharyngeus dia pada foramen jugularis. Lalu untuk nervus hypoglossus dia ini di canalis hypoglossi. Kemudian saya akan membahas tentang circulus arteriosus Wielisi. Nah, jadi circulus arteriosus Wielisi atau sering disebut sebagai circle of Willis, dia ini merupakan suatu jaringan anastomosis arteri yang berada di dasar otak. Nah, struktur ini nih memainkan peran penting dalam suplai darah ke otak dan memberikan jalur alternatif jika terjadi penyumbatan di salah satu arteri utama. Jadi struktur ini terdiri dari dua arteri karotis internal dextra et sinistra, dua arteri cerebral anterior, arteri communicans anterior, dua arteri cerebral posterior, dan dua arteri communicans posterior. Jadi untuk fungsi utama dari circulus arteriosus Wielisi ini adalah sebagai suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika salah satu arteri ke otak mengalami penyumbatan, sehingga membantu mencegah kerusakan otak yang mungkin terjadi akibat berkurangnya suplai darah atau biasa disebut iskemi. Nah, kemudian setelah saya membahas tentang circulus Willis ini, saya akan menjelaskan tentang jalur penglihatan. Jadi jalur penglihatan ini dia melibatkan serangkaian proses mulai dari perjalanan cahaya melalui media refrakta mata hingga pemrosesan visual di otak. Nah, jadi untuk penjelasan rincinya, yang pertama itu perjalanan cahaya melalui media refrakta mata. Pertama pada kornea. Jadi cahaya pertama kali masuk mata itu melalui kornea, lapisan transparan di bagian depan mata. Dia ini kornea fungsinya untuk memfokuskan cahaya dengan membiaskannya, kemudian memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Kemudian ada aqueous humor. Dia ini setelah melewati kornea, cahaya ini bergerak melalui aqueous humor. Nah, dia ini merupakan cairan bening yang mengisi ruang antara kornea sama lensa. Nah, aqueous humor ini membantu membiaskan cahaya lebih lanjut. Kemudian ada lensa. Cahaya kemudian mencapai lensa kan. Nah, jadi struktur transparan yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina ini merupakan lensa. Nah, proses ini tuh disebut akomodasi yang memungkinkan mata memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Kemudian ada vitreous humor. Dia ini setelah melewati lensa, cahayanya ini bergerak melalui vitreous humor.
Vitrosumor ini merupakan zat seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan membantu mempertahankan bentuknya. Kemudian yang kedua itu retina dan pemrosesan awal. Jadi pada retina, cahaya yang telah difokuskan akhirnya mencapai retina. Nah, lapisan jaringan saraf di bagian belakang mata ini mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Untuk sel batang atau rods, dia ini peka terhadap cahaya redup dan berfungsi dalam penglihatan malam serta penglihatan perifer. Kemudian kalau yang sel kerucut atau cones, dia ini peka terhadap cahaya terang dan warna serta bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan siang hari. Kemudian ada transduksi cahaya. Dia ini fotoreseptor yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi. Nah, sinyal listrik ini kemudian diteruskan ke sel-sel bipolar dan sel ganglion di retina. Nah, kemudian ada jalur optik ke otak. Nah, jadi ini melibatkan saraf optik, yaitu nervus opticus. Dia ini akson-akson dari sel ganglion yang bergabung membentuk saraf optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Kemudian ada chiasma opticum. Dia ini saraf optik dari kedua mata bertemu di chiasma opticum, di mana sebagian serat saraf itu menyeberang ke sisi berlawanan otak. Ini memungkinkan informasi dari bidang visual kanan dan kiri diintegrasikan. Kemudian ada tractus opticus. Dia ini setelah chiasma opticum, sinyal visual itu bergerak melalui tractus opticus menuju nukleus geniculatum lateralis di talamus. Kemudian menuju ke pemrosesan di otak. Nah, jadi nukleus geniculatum lateralis di talamus ini merupakan pusat pemrosesan utama yang menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirimkannya ke korteks visual. Nah, kemudian ada radiasi optik. Nah, jadi dari CLGN tadi, sinyal visual itu bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer di lobus occipitalis. Kemudian ada korteks visual primer. Dia ini di korteks visual primer atau area 17 atau V1. Jadi sinyal-sinyal visual mulai diinterpretasikan. Nah, korteks visual primer ini memproses informasi dasar seperti orientasi garis, warna, dan gerakan. Kemudian untuk pemrosesan lanjutannya, ini ada informasi visual kemudian diteruskan ke area-area visual asosiatif, yaitu V2, V3, V4, V5 untuk pemrosesan yang lebih kompleks termasuk dengan objek, persepsi kedalaman, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya. Nah, kemudian setelah membahas tentang jerat penglihatan, ini otot pada penglihatan tuh apa aja? Nah, jadi otot-otot mata itu ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, kemudian musculus rectus lateralis, musculus rectus medialis, dan musculus obliquus superior et inferior. Nah, lalu yang berperan itu pada saat apa dan bagaimana? Jadi pada saat melirik ke atas dan kiri itu yang berperan mata kanan itu musculus obliquus inferior, sedangkan mata kiri itu musculus rectus superior. Kemudian untuk melirik ke kanan, dia ini yang berperan pada mata kanan itu musculus rectus lateralis, dan pada mata kiri itu musculus rectus medialis. Kemudian apabila melirik ke kiri, dia ini mata kanannya yaitu musculus rectus medialis dan mata kiri musculus rectus lateralis. Kemudian ketika melirik ke bawah kanan, dia ini yang berperan adalah pada mata kanan yaitu musculus rectus inferior dan pada mata kiri musculus obliquus superior. Kemudian apabila melirik ke bawah kiri, yang berperan adalah musculus obliquus superior pada mata kanan, kemudian pada mata kirinya itu musculus rectus inferior. Nah, kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi di dalam tubuh ini terdapat sistem otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang involunter, seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, gitu-gitu. Pada sistem saraf otonom itu ada dua komponen utama yang bekerja secara berdampingan, namun memiliki peran yang berbeda, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, bedanya tuh apa? Jadi perbedaan saraf simpatik sama parasimpatik ini bisa dilihat dari beberapa faktor, dari pengertian, fungsi, lokasi, dan lain-lain. Jadi
perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik yang pertama itu dari definisinya. Jadi kalau saraf simpatik ini dia kerjanya fight or flight. Ini adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Nah, ketika tubuh dalam keadaan genting, sistem saraf simpatik itu bekerja dengan memperlambat proses tubuh yang tidak begitu krusial seperti sistem pencernaan. Nah, saraf ini bekerja secara otomatis atau tanpa sadar. Nah, saraf simpatik ini bekerja sama dengan parasimpatik untuk menjaga homeostasis tubuh, yakni keseimbangan mekanisme fisiologis agar tubuh tetap berfungsi secara normal. Nah, sementara itu kalau yang parasimpatik, dia ini kerjanya itu rest and digest. Nah, dia ini adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatik, yakni untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat, santai seperti fungsi pencernaan dan metabolisme, serta membuat tubuh menjadi tenang. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang modalitas syaraf kranial. Nah, jadi modalitas syaraf kranial ini ditentukan oleh arah rangsangan, yaitu maksudnya dari mana dan akan menuju kemana. Jadi kalau aferen dia ini rangsang tersebut itu berjalan dari reseptor organ ke pusat saraf. Kemudian kalau eferen dia ini berjalan dari pusat saraf ke efektor organ. Kemudian yang kedua yaitu bentuk rangsangan yang diterima oleh organ. Ada dua bentuk, yaitu general sama spesial. Kalau general itu rangsangan umum, dia berupa nyeri, raba, tekan, panas, dingin, maka komponennya itu Kemudian kalau yang spesial, dia ini rangsangan khusus. Dia ini berupa sensorik maupun motorik yang datang pada organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, juga pada organ-organ yang merupakan derivat dari arcus brachialis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asal-usul organ yang menerima rangsang maksudnya. Yang pertama itu ada visceral. Dia ini derivat endoderm, yaitu otot-otot mimi, otot-otot pembuluh darah, mastikatoria, otot polos, laring, dan faring. Kemudian somatik, dia ini derivat ektoderm, yaitu kulit, mata, telinga, otot jantung, lidah, otot skelet. Kemudian untuk derivat arcus brachialis atau organ brachimetrik, itu ada arcus brachialis 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan 6. Yang satu ini untuk ngunyah, kemudian yang kedua ini untuk wajah, kemudian yang tiga ini untuk pada muskulus stylofaringeus, dan 4 dan 5 ini untuk otot-otot laring-faring, juga palatum. Kemudian yang keenam ini untuk musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Nah, modalitas saraf kranial ini terbagi menjadi 7. Nah, 7 tipe modalitas atau komponen nuclei nervi cranialis, yakni ada GSE atau General Somatic Efferent. Dia ini motorik untuk otot skelet umum. Kemudian yang kedua yaitu GVE atau General Visceral Efferent. Ya, dia ini autonom parasimpatis, yaitu untuk kelenjar dan pupil. Kemudian SVE atau Special Visceral Efferent, dia ini motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arch. Otot pengunyah, mimi, dan musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius, serta otot laring dan faring. Kemudian GVA atau General Visceral Afferent, dia ini sebagai sensorik umum pada organ visceral, yaitu untuk nyeri, suhu, raba, sama tekan. Kemudian SVA, dia ini Special Visceral Afferent, dia ini sensorik untuk indera khusus derivat KIT, sebagai penciuman dan pengecapan yang berhubungan dengan makanan lah pokoknya. Kemudian ada GSA, dia ini General Somatic Afferent, dia ini sensorik untuk tubuh, jadi merasakan nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kemudian yang terakhir yaitu ada SSA, yaitu Special Somatic Afferent, dia ini sensorik untuk indera khusus dari tubuh atau soma, berarti visual, keseimbangan, dan pendengaran, jadi tidak ada hubungannya dengan makanan. Sekian penjelasan saya mengenai anatomi neuro dan juga jaras optik. Saya Deva Rehana, izin untuk undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.